saja? Alhamdulillah kalau semua baik-baik saja. Ayo kita sebelum memulai pelajaran, rapikan dulu bajunya. Rapikan tempat duduknya, duduk sesuai tempatnya ya, jangan pindah-pindah tempat. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Coba ketua kelas memimpin doa dulu ya. Amin, alhamdulillah. Ibu cek absensinya dulu ya. Apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah kalau tidak ada yang absen. Coba yang pertama, Ayunina hadir? Hadir, alhamdulillah. Lala hadir? Alhamdulillah. Resa ada? Alhamdulillah. Semua masuk ya, nggak ada yang tidak masuk ya. Alhamdulillah. Ada yang tahu materi kita hari ini apa? Ya, pintar, Khulafaur Rasyidin. Apakah ada yang tahu Khulafaur Rasyidin itu apa? Ya, benar. Ada yang tahu lagi tentang Khulafaur Rasyidin itu apa? Ya, pintar. Gini. Jadi materi hari ini adalah tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin pengganti Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad wafat, ada pemimpin yang menggantikannya, yaitu ada 4 orang. Itu pun 4 orang adalah sahabat Nabi ya. Ada yang tahu Khulafaur Rasyidin itu siapa saja? Pintar. Ada tak yang tahu lagi Khulafaur Rasyidin itu siapa saja? Iya, benar. Coba sebutkan satu-satu tentang Khulafaur Rasyidin. Ada yang paham? Ya. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin. Apa sih tujuan dari kita mempelajari Khulafaur Rasyidin itu? Yang pertama, agar kita bisa mengenal siapa saja pemimpin setelah Nabi Muhammad itu. Yang kedua, kita memahami sifat terpuji dari Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, kita bisa meneladani atau bisa mencontoh juga sikap-sikap dari Khulafaur Rasyidin tersebut. Jadi kita sebagai umat Islam, kita harus mengetahui siapa saja yang memimpin setelah Nabi. Kita juga harus meneladani sifat-sifat baiknya sehingga kita menjadi insan yang lebih baik lagi. Nanti kita di sini akan membuat metode atau mempelajari Khulafaur Rasyidin dengan metode snowball ya. Ada yang tahu metode snowball itu seperti apa? Ya, pintar. Yang pertama, kita mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin ya. Jadi Khulafaur Rasyidin ini adalah pemimpin pengganti setelah Nabi Muhammad. Yang pertama itu ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah seorang pemimpin pertama setelah Nabi Muhammad SAW. Pemimpin ini diberi petunjuk oleh Allah untuk menggantikan Nabi Muhammad untuk memimpin. Abu Bakar As-Siddiq ini lahir pada tahun 573 Masehi ya. Abu Bakar As-Siddiq ini juga adalah sebagai seorang as-sabiqunal awwalun. Ada yang tahu as-sabiqunal awwalun itu apa? Pintar ya. As-sabiqunal awwalun itu adalah seorang yang pertama kali masuk Islam, dan Abu Bakar As-Siddiq ini adalah seorang pemimpin yang pertama kali masuk Islam pada zaman Nabi Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq ini mendapatkan gelar As-Siddiq yang berarti benar. Gelar itu diberikan oleh Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad percaya bahwa Abu Bakar ini akan memimpin dengan benar. Program yang diciptakan atau diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini adalah yang pertama,
memerangi orang-orang murtad. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini terkenal dia akan memerangi orang-orang yang keluar dari agama Islam. Yang kedua, memerangi orang yang tidak membayar zakat. Ketika ada orang yang tidak membayar zakat, maka Abu Bakar ini akan memberikan atau memeranginya. Yang ketiga, memerangi orang yang mengaku nabi. Jadi Abu Bakar akan memerangi orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah Khulafaur Rasyidin yang kedua. Beliau juga sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Beliau dikenal sosok yang sangat pemberani, sehingga beliau dijuluki padang pasir. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini juga seorang Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Beliau juga sahabat dari Nabi Muhammad. Beliau dikenal sebagai pedang kaya raya. Beliau adalah pembisnis yang sangat sukses, memiliki pembisnis yang handal, sangat sukses dan sangat kaya. Namun beliau juga dermawan, tidak sombong, suka memberi orang yang kurang mampu. Beliau ini adalah suami dari anak Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummul Kulsum. Yang terakhir adalah Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah seorang as-sabiqunal awalun juga. Masih ingat as-sabiqunal awalun tadi apa? Ya, pintar. As-sabiqunal awalun adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Ali bin Abi Thalib ini orang yang pertama kali masuk Islam dalam kategori anak-anak. Jadi semenjak dia kecil itu beliau sudah masuk Islam semenjak beliau masih kecil. Beliau adalah seorang sepupu dan sekaligus menantu dari Nabi Muhammad SAW, karena beliau menikah dengan putri dari Nabi Muhammad yang bernama Fatimah. Berikut adalah video dari Khulafaur Rasyidin keempat. Khulafaur Rasyidin akan dijelaskan dalam video ya. Coba disimak video yang akan Ibu berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai Khulafaur Rasyidin. Ada yang udah tahu atau pernah dengar Khulafaur Rasyidin? Nah, dengarkan dengan seksama ya. Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata. Yang pertama al-khulafa, yaitu khalifah yang berarti pemimpin. Yang kedua itu ar-rasyidun, yang berarti benar, pintar, atau lurus. Jadi, Khulafaur Rasyidin adalah gelar yang diberikan atas kepemimpinan seseorang setelah Rasul yang menegakkan agama dengan benar dan lurus. Lalu, siapa saja coba yang punya gelar Khulafaur Rasyidin? Sahabat Rasulullah yang bergelar Khulafaur Rasyidin, yaitu yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Dan Khulafaur Rasyidin ini mendapatkan surga sebagai balasannya. Mereka pantas mendapatkan itu karena perjuangan mereka menegakkan agama Allah dilakukan dengan benar dan lurus, yang berpegang pada Al-Quran dan hadis. Di samping itu, jasa-jasa mereka terhadap penegakan agama Allah pun sangat banyak. Jasa-jasa mereka yang banyak itu apa aja ya? Yuk dengarkan dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, membebaskan budak dan menumpas nabi palsu. Jasa yang kedua, memberantas kaum murtad. Jasa yang ketiga, yaitu menghadapi kaum yang ingkar zakat. Dan jasa yang keempat, yaitu mengumpulkan dan membukukan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, jasa dari Khalifah Umar bin Khattab.
Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, wilayah Islam semakin luas sampai ke Mesir, Irak, Syam, dan negeri-negeri Persia lainnya. Umarlah yang pertama kali membentuk badan kehakiman dan menyempurnakan pemerintahan, juga melanjutkan pengumpulan dan pembukuan Al-Quran yang terjadi pada zaman Abu Bakar. Jasa dari Khalifah Utsman bin Affan yaitu melanjutkan kekuasaan pendahulunya, terutama melanjutkan perluasan wilayah Islam, daerah-daerah strategis yang sudah dikuasai Islam seperti Mesir dan Irak. Dan Utsman juga yang menyelesaikan penyusunan kitab suci Al-Quran. Wah, Masya Allah ya. Nah, jasa dari khalifah yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Apa aja coba? Jasanya yaitu memenangkan peperangan dan menyatukan kaum muslim setelah perang saudara yang berkepanjangan. Wah, Masya Allah ya. Dan demikianlah sebagian jasa-jasa besar para Khulafaur Rasyidin. Nah, sebagai penerus umat Islam, hendaklah kita semua meneladani kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah menyimak semua videonya ya. Apakah ada yang mau menyimpulkan tentang video yang Ibu sajikan tadi? Ya, terima kasih. Setelah itu Ibu akan membagi 4 kelompok ya. Coba berhitung dari Resa 1 sampai 4. Nanti kita akan membagi kelompok menjadi 4. Mulai berhitung. Ya, bentar. Untuk kelompok 1 di sebelah sana, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 di sini ya. Setelah itu nanti kelompok 1 akan membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq. Yang kelompok 2 nanti akan membahas Umar bin Khattab. Yang kelompok 3 akan membahas Utsman bin Affan. Yang kelompok 4 akan membahas Ali bin Abi Thalib. Untuk itu semua kelompok akan membahas tentang apa saja yang diberikan atau program-program apa saja yang diberikan oleh para khalifah tersebut. Nanti didiskusikan bersama. Setelah itu nanti akan kita bahas. Kelompok 1 sudah paham ya membahas tentang apa? Ya, tentang Abu Bakar, program yang telah diberikan oleh Abu Bakar. Kelompok 2 juga sama tapi membahas tentang Umar bin Affan. Kelompok 3 juga sama tapi membahas tentang Utsman bin Affan. Dan kelompok 4 juga sama, membahas tentang Ali bin Abi Thalib. Kalau perlu biografinya juga ya. Ibu beri waktu 15 menit untuk berdiskusi. Nanti setelah itu kita membahas diskusi kalian. Oke, waktunya sudah cukup 15 menit ya. Habis itu kita coba per kelompok siapkan kertas 1 per 1 ya. Sudah disiapkan. Coba tulis pertanyaan yang ingin kalian tanyakan di kertas itu. Hanya 1 saja pertanyaan. Kelompok 1, 2, 3, 1 pertanyaan semua ya. Sudah? Kalau sudah, nanti lipat atau remas kertas itu. Setelah kalian remas kertas itu, nanti lemparkan kepada kelompok lain. Ya, sudah. Coba lemparkan kepada kelompok lain. Nah, untuk per kelompok coba dibuka. Dapat soal apa? Ya, untuk kelompok 3 coba soalnya apa? Ya, bisa dibacakan. Ya, coba dijawab kelompok 3 soalnya. Ya, pintar. Setelah itu coba apakah ada yang mau menyimpulkan tentang Khulafaur Rasyidin ini? Ya,
Coba disimpulkan. Pintar. Ya, apakah ada lagi yang mau menyimpulkan tentang Khulafaur Rasyidin? Ya, kamu coba disimpulkan tentang Khulafaur Rasyidin itu apa? Ya, pintar. Ya, dari sini Ibu akan menyimpulkan ya tentang Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin pengganti Nabi Muhammad SAW. Khulafaur Rasyidin ini diutus oleh Nabi Muhammad untuk menggantikannya memimpin kota Makkah. Jadi Khulafaur Rasyidin ini ada 4 orang. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Beliau ini adalah 4 Khulafaur Rasyidin ini adalah seorang sahabat Nabi, dan ada juga seorang menantu Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah seorang as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun itu orang yang pertama kali masuk Islam. Dan Umar bin Khattab ini juga adalah seorang sahabat Nabi yang sangat pemberani. Lalu Utsman bin Affan ini adalah seorang sahabat Nabi juga yang menikahi putri dari Rasulullah. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah seorang sepupu Nabi Muhammad SAW. Sekian kesimpulan dari Ibu tentang Khulafaur Rasyidin. Lalu untuk selanjutnya ada tugas, coba kerjakan LKS halaman 175 ya. Dikerjakan di rumah. Besok minggu depan kita kumpulkan, kita bahas bersama-sama tentang tugas tersebut. Sekian dari Ibu, maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.